Ini adalah dispenserku yang kemarin meledak gara-gara lonjakan listrik. Dan hari ini aku mau mencoba untuk memperbaikinya. Tapi masalahnya, aku sama sekali nggak tahu harus ngakuin apa aja. Ada korban patah. Basic skill pun aku nggak punya. Otak-atik elektronik pun aku nggak pernah. Ini gimana nih ngambilnya nih? Ya, apakah ini akan berhasil hidup atau malah akan makin hancur? Oke, selamat malam semuanya. Sekarang ini jam berapa nih? Jam 9:15 ya. Aku baru balik kantor, belum mandi, belum makan malam, dan aku langsung melakukan hal yang sangat bisa dibilang bodoh ya gitu ya. Kenapa ya? Karena aku mau memperbaiki sesuatu. Kalau kalian sudah melihat video yang ini, ya kalian pasti akan tahu alat apa yang mau aku perbaiki ya, dan alatnya adalah arasi. Jadi aku udah beli komponen buat perbaikin ini karena aku berasumsi bahwa ini yang rusak adalah PCB-nya, dan aku membeli PCB baru buat si arasi ini. Sebentar, ini adalah PCB barunya ya. Adalah PCB, terang banget coy, gua coy. Wait, terang amat. Dan ini adalah PCB barunya ya, masih tersegel ya. Kita akan cek seperti apa, karena juga ini baru banget ku unboxing ya. Udah ini ya, oke. Katanya sih ini plug and play, so kita akan coba pasang dan bongkar si arasi ini malam ini. Gimana hasilnya? Masih belum tahu. Aku bukanlah orang yang sangat ahli atau sering ngotak-ngatik barang elektronik, enggak sama sekali. Ini adalah pengalaman pertamaku untuk membuka, membongkar, dan mencoba untuk memperbaiki si arasi ini. Ya kalau misalnya dia bisa hidup, ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak bisa hidup, ya udahlah. Yalah, kita bongkar. Oke ya. Jadi mungkin step pertamanya adalah kita membongkar semua baut-baut yang terpasang di arasi ini ya. Tuh, kita akan buka bautnya satu persatu ya. Aku pakai kayak ginian. Coba kocak memang. Wah, ini kayaknya harus diganti dah. Kita akan coba pakai nih. Apakah lebih gampang? Oh, sama aja sih. Ya, lebih gampang lah. Oke, ini fun fact ya. Kemarin tuh sebenarnya udah pernah aku bongkar nih. Buat ngecek sebenarnya kayak gimana sih dalemannya gitu. Dan kata dari bestiku ya, Gemini AI, dia bilang kalau kemungkinan besar yang kena itu adalah yang PCB di bawah meja itu. So, aku belilah di Shopee PCB yang sesuai dengan merek dan juga serinya. Dan nggak tahu lah ini gimana, work atau enggak, kita belum tahu. Dan kalau kalian kepo sama hasilnya, kalian bisa like dulu video ini atau mungkin subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Asik. Oke, akhirnya ya bisa terbuka. Dan nih bautnya nih, buset. Oke, inilah udah mulai terbuka ya. Ini gimana nih ngambilnya nih? Jadi sasaran kita adalah yang ada di sono tuh. Oh, kelihatan nggak? Ini PR selanjutnya adalah untuk buka ini. Ya, dan seterusnya ya. Oke ya, setelah bersusah-susah, akhirnya terbuka juga. Nih, dan ada korban patah. Dan ternyata ketahuan ya, yang rusak itu adalah di sini kapasitornya nih meledak nih. Kapasitor, resistor,
Antara itulah. Dan memang karena kemarin adalah karena tegangan yang terlalu eh over gitu ya. Dan sekarang udah terbuka. Oke. Dan sekarang kita bisa eh buat ganti ini. Tapi ini gimana nih? Tak nyopotnya gimana? Kita cepet pelan-pelan kali ya gitu ya. Kenceng amat nih. Oke. Oke. Sebentar. Jadi ini adalah PCB yang baru dan ini adalah PCB yang lama. Look at this. Oke. Kita akan coba lihat dulu ya. Ini kayaknya harus kita foto dulu deh. Biar nggak random banget gitu. Kita akan foto dulu ya. Kita sudah foto dan saatnya kita melepas soket-soketnya dan kita pasang. Kayaknya gue harus pakai sarung tangan. Ya. Tunggu. Kau tinggal bikin ini doang. Ini biru. Nah, ini nih. Kok susah ya? Apakah ada yang nyangkut? Itu ada bolongannya nih. Kemungkinan dia diikat di situ, tapi kayak nggak ada yang bolong perasaan. Akhirnya ini bisa terlepas, coy. Berkat YouTube, terima kasih YouTube. Semoga tidak rusak ya. Karena kalau rusak nanti kalau mau ganti lagi susah. Ya. Oke, kita akan mencoba mengkoneksi ya. Oke, jadi ini kita akan ambil dulu. Terus ini nanti akan seperti ini ya nanti ya. Akan seperti itu. Oke. Yang merah ini masukkan ke yang cool ya. Oke, ini dimasukkan ke sini. Ini yang putih. Ini masuk ke sini ya. Bismillah. Oh, langsung kunci dia. Enak, bismillah. Tes ya. Bisa nancep beneran coy. Jauh. Jadi yang sebelah kanannya itu merah. Ada di sini. Kanannya biru. Sini. Alright. Kita akan pasang dan nanti kita coba lihat ya. Ini untuk PCB-nya sudah terpasang semua. Dan saatnya untuk the moment of the truth ya. Kita akan coba colokin ke listrik apakah dia hidup ataukah malah meledak. Dan sekarang adalah moment of the truth-nya, apakah dia bisa hidup ataukah enggak. Kita coba. Look at this. Oke. Tanda bahwa dia hidup. Kebalik ya. Oke. Tanda bahwa dia hidup dan semuanya berfungsi ya. Oke. Ini karena dia nggak nancep nih. Hidup nih ya. Guys. Aku yang bukan teknik elektro, bukan teknik industri, berhasil untuk menyembuhkan sang dispenser Arasi satu kali ini. Give me applause ya. Oke, so itu aja mungkin video kali ini karena aku masih ada kegiatan yang harus kulakukan. Nanti mungkin akan aku sambung lagi ya, nanti akan aku rakit lagi mungkin nanti atau mungkin besok ya. Pesan moralnya hari ini adalah kalau kalian punya barang-barang yang rusak atau mungkin
ya rusak ya. Jangan langsung untuk dibuang, coba dulu untuk diperbaiki ya. Kalau misalnya ternyata kalau diperbaiki itu lebih menguntungkan daripada harus beli baru. Dan jangan pantang menyerah, karena kita nggak tahu nih rezeki kita itu bagaimana ya. So, itu aja video kali ini. Dan sehat-sehat selalu buat kalian. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-video seru selanjutnya. So, itu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Nih, jangan-jangan AC bisa aku perbaiki juga nih.